Oke, audio roll. Camera action. Salam sehat sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat. Kita pada PSBB kali ini melanjutkan tema sebelumnya tentang model-model spiritualitas. Kita sudah sampai pada model spiritualitas yang ketiga, yaitu spiritualitas kaum tradisionalis. Apa itu kaum tradisionalis? Pendeta Ivan yang akan menjelaskan. Silahkan. Iya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sekarang sampai di spiritualitas atau corak tipe yang ketiga, kaum tradisionalis, kita bisa melihat sebenarnya pergerakan perjalanan spiritual kaum ini dalam gereja-gereja Kristen Reformasi dan juga gereja-gereja Roma Katolik, begitu Pak Matias ya. Lebih jelas ya? Lebih jelas begitu. Jadi kaum tradisionalis ini menikmati hal-hal yang kerap disebut sebagai dimensi historis iman. Apa saja itu? Ada ritual, simbol, dan pengorbanan. Jadi dalam ketiga hal ini, dalam ritual dan ibadah yang terstruktur, kaum tradisionalis dapat menemukan Tuhan. Kalau yang pertama kemarin harus berada di alam, yang kedua kemarin lewat panca indera-inderanya. Sekarang kita masuk yang ketiga, orang-orang yang nyaman dan dapat berjumpa dengan Tuhan ketika ia berada dalam sebuah ritual. Jadi harus terstruktur gitu ya. Mungkin kata kuncinya di situ ya, terstruktur. Biasanya kan kalau kita lihat kemarin alam atau dengan panca indera itu kan sesuatu yang mungkin tidak terlalu terstruktur begitu ya. Orang ada di alam kan bisa kapan saja begitu. Nah, ini lebih terstruktur. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang kaum tradisionalis, kira-kira kita akan coba melihat yang pertama-tama, yaitu tentang apa kata Alkitabnya. Iya, jadi Alkitab berisi tradisi yang kaya akan praktek keagamaan. Ini bisa kita jumpai dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama misalnya, kita melihat beragam praktik keagamaan yang dipelihara oleh bangsa Israel tersebut. Dan hampir tradisi awal-awal yang dilakukan itu datangnya atas perintah Allah bagi orang-orang Israel pada saat itu. Misalnya kalau kita ingat cerita Abraham, ketika Tuhan menampakkan dirinya di depan Abraham, kemudian ia diminta untuk mendirikan mesbah waktu itu di Sikem gitu. Dan ritual ini terus dilakukan oleh Abraham, di mana ia ingin mengingat kehadiran Allah. Ia mendirikan mesbah dimanapun ia berada, baik itu perjalanan ke tanah Kanaan, berjalanan ke berbagai tempat. Di sana Abraham membentuk mesbah untuk memperbaharui atau mengingatkan ia akan imannya. Nah, bukan hanya di Perjanjian Lama yang kental terasa, tetapi di Perjanjian Baru kita melihat beragam praktek keagamaan coba dirumuskan oleh bapak-bapak gereja atau para rasul di Perjanjian Baru. Di sana yang paling jelas misalnya kita lihat praktek keagamaan di dalam masa Perjanjian Baru terletak pada misalnya ritual doa harian yang dilakukan gitu. Tapi yang menarik adalah ada pergeseran dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru terlihat bahwa praktek keagamaan yang dilakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan lagi, tetapi digunakan untuk memelihara iman yang telah mereka terima lewat Yesus Kristus. Nah, yang paling jelas misalnya kalau kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 1, di sana para rasul mengajarkan umat Tuhan untuk bertekun dalam waktu-waktu doa tertentu yang bersifat tetap dan teratur. Jadi kita lihat dalam Alkitab sendiri beragam simbol dan beragam ritual digunakan dalam perjumpaan manusia dengan Allah begitu, Pak. Jadi karena terstruktur, maka ada ritual yang dilakukan pada saat-saat tertentu yang sifatnya tetap dan itu kontinu ya, teratur gitu. Misalnya katakanlah kita ibadah jam 8 pagi, berarti mungkin minggu depan besoknya atau minggu depannya juga sama jam 8 begitu. Nah, kira-kira itu tadi kata Alkitabnya atau contoh-contoh dalam Alkitab tentang
tipe tradisionalis. Nah, kalau seandainya kita adalah tipikal kaum tradisionalis yang nyaman begitu, yang nyaman dengan ritual yang terstruktur, yang tetap, yang teratur, kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkannya? Ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, kaum tradisionalis punya 3 titik penting atau 3 tahapan penting dalam mengolah spiritualitasnya, yakni ritual, simbol, dan pengorbanan. Nah, ketiga aspek inilah yang harus digarap senantiasa sehingga perjumpaan dengan Tuhan senantiasa dapat dirasakan. Kita bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama, ritual. Jadi dalam ritual ini kita diajak mengaplikasikan beragam ritual Kristiani yang dapat membantu seorang kaum tradisionalis menemukan panggilan jiwanya dalam hidup keseharian. Dengan beragam corak liturgis, dalam penanggalan gerejawi, dalam disiplin rohani membaca Alkitab, dan tentunya doa harian yang dilakukan. Ritual-ritual ini yang dilakukan ini dapat membangun iman seseorang kaum tradisionalis dan memperdalam kecintaannya kepada Tuhan. Jadi mencintai ritual menjadi struktur dasar dari kaum tradisionalis sebelum ia memaknai 2 hal yang selanjutnya. Jadi ia berusaha memelihara ritus-ritus tertentu dalam kehidupannya, mulai dari disiplin membaca Alkitab, disiplin berdoa, datang ke gereja, mengikuti kalender gerejawi. Ritus-ritus ini yang harus dirasakan setiap saat sehingga ia dapat melihat perjumpaannya dengan Allah. Nah, tadi ritual. Jadi sekarang yang kedua. Yang kedua, simbol. Dalam perjalanan gereja sebenarnya simbol memenuhi kehidupan iman orang percaya. Mulai dari warna, terus sampai bentuk-bentuk tertentu, semuanya ditujukan untuk membantu penghayatan hidup beriman. Simbol adalah alat yang baik untuk mengingatkan manusia akan pengalaman spiritualnya bersama dengan Allah. Misalnya kalau Bapak Ibu yang punya kendaraan mobil, kadang-kadang kita menggantungkan salib di kaca spion tengah begitu kan, di mobil kita untuk mengingatkan anugerah keselamatan yang telah diterima, bagaimana Allah lewat salib sudah mengampuni dan bersabar atas segala dosa, sehingga akhirnya nyetir sabar, salib orang nggak maki-maki. Jadi melihat simbol itu untuk mengingatkan pengalaman perjumpaannya bersama dengan Allah. Jadi menghidupi beberapa simbol untuk mengingatkan ia begitu. Jadi tadi ritual, simbol, ya. Sekarang yang ketiga, pengorbanan. Ini yang menjadi asing bagi kita, namun sebenarnya ini seringkali kita temukan dalam kehidupan iman kita. Nah, yang ketiga ini menurut Gary Thomas, pengorbanan adalah inti laku hidup kaum tradisionalis. Bahkan Gary Thomas mengatakan ini inti dari kekristenan. Kalau mereka ingin mengidentifikasi dirinya dengan Tuhan, ingin melihat Tuhan sebagai pemilik kehidupan mereka, mereka tentu harus punya kesediaan untuk melakukan pengorbanan. Jadi melihat hidup adalah sebuah anugerah dan ia menggunakan hidupnya untuk melakukan hal-hal besar di luar dari kepentingan dirinya sendiri. Pengorbanan menunjukkan kesediaan seseorang untuk menjalani panggilan dan kesediaan seseorang untuk mengambil komitmen hidup di dalam Allah. Nah, kaum tradisionalis biasanya mengambil momen Prapaskah. Contohnya begitu sebagai cara terbaik untuk melatih kesediaan diri untuk hidup dalam pengorbanan. Kayak di Prapaskah kan kita diajak untuk berpantang, bahkan juga berpuasa. Ini bagi kaum tradisionalis membawa dirinya pada pengendalian diri dan rasa kebergantungan pada Allah sang sumber kehidupan. Nah, laku spiritualitas model ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita ada di posisi seorang hamba yang terus memohon belas kasihan pada sang Tuhan. Jadi diperlukan laku hidup spiritualitas itu melatih diri dengan cara berpuasa dan berpantang untuk mengingat bagaimana manusia harus memiliki kesediaan untuk berkorban bukan hanya bagi dirinya tetapi bagi Allah dan bagi sesamanya. Oke, jadi itu cara kita mengembangkan spiritualitas kita ya, dengan ritual yang teratur, yang tetap, dengan adanya simbol-simbol yang bisa kita maknai sebagai tanda cinta kasih Allah, dan juga
melalui kesediaan kita untuk melakukan pengorbanan seperti Sang Kristus. Kalau tantangannya sekarang, apa yang menjadi tantangan dari kaum tradisionalis dalam mengembangkan spiritualitasnya? Ya, sebagaimana ini yang menjadi hal yang umum, tipe spiritualis menjadi hal yang umum di kalangan gereja reformasi dan gereja katolik, tentunya tantangan ini akan sangat dekat dengan kita. Menurut Gary Thomas ada 4 hal yang menjadi tantangan dari kaum ini, kaum tradisionalis ini untuk ketika ia berproses dalam kehidupannya. Jadi yang pertama adalah melayani Allah tanpa mengenalnya, kata Gary Thomas. Jadi Gary Thomas mengatakan agama dan beriman itu 2 hal yang berbeda. Agama itu menyediakan sarana untuk beriman. Oleh karenanya segala laku keagamaan kita, kayak tadi ritual, terus memelihara simbol, terus pengorbanan, itu hendaknya kita lakukan dengan personal, sehingga hati kita terhubung dengan Allah. Nah, seringkali yang pertama ini menjadi hal yang kita rasakan, begitu kita seringkali merasa kering secara rohani karena ritual, simbol, dan pengorbanan ini biasanya kita dapatkan hanya pada saat hari Minggu, gitu kan. Kita ibadah ya yang paling rutin ya hari Minggu, gitu. Padahal ini menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai karena olah spiritual ini harus dilakukan bukan komunal tetapi personal begitu. Yang kadang-kadang juga kita melayani sibuk sana kemari begitu melakukan pengorbanan, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu ya terasanya jauh gitu ya. Kita sibuk pelayanan tapi relasi kita dengan Tuhan malah nggak dijaga. Jadi mungkin ya salah satu tantangannya ya melayani Tuhan, tapi kemudian kita malah jadi malah jadi abai untuk semakin memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Iya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, mengabaikan kewajiban sosial. Jadi seperti pada tipe spiritualitas yang lainnya, kaum tradisionalis bisa terperangkap pada keyakinan mereka dan melupakan kewajiban sosial karena asik untuk mengikuti ritus, asik untuk memaknai simbol, asik untuk berpantang dan berpuasa. Mereka akhirnya lupa bahwa ibadah yang terjadi itu seharusnya bukan bagi diri mereka sendiri saja, tapi juga bagi orang lain. Jadi kita mirip lah begitu dengan tipe spiritualitas yang lain tantangannya itu ya. Jadi malah mengabaikan tanggung jawab sosial gitu ya. Padahal iman itu ya diwujudkan dalam tanggung jawab kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga menghakimi orang lain. Waduh. Jadi kaum tradisionalis ini memang secara bebas mengekspresikan perjumpaannya dengan Tuhan lewat ritus, simbol, dan pengorbanan. Hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang yang melakukannya. Namun karena sesuatu itu bermanfaat, tidak berarti itu menjadi wajib bagi yang lainnya. Jadi kesadaran untuk melihat ada keragaman corak spiritualitas diperlukan sehingga seseorang tidak mudah menghakimi orang lain. Misalnya belum ke gereja jam 8, nggak ke gereja gitu. Padahal mungkin saja dia sore dan sebagainya. Jadi itu tantangan kaum ini. Itu kadang-kadang gitu kan, misalnya ada orang yang senang ibadahnya pagi, tapi ada orang yang senangnya ibadahnya sore. Kadang-kadang yang ibadahnya pagi merasa, wah saya lebih rajin, lebih baik karena pagi-pagi sudah langsung mengkhususkan waktu untuk Tuhan, lalu malah menghakimi yang ibadah sore dibilang ya cuma sambilan lah, yang cari-cari cuma waktu senggang aja begitu ya. Ini tantangan juga ini supaya kita tidak menghakimi yang lainnya. Lalu yang terakhir tantangannya adalah mengagungkan ritus. Jadi manusia punya kecenderungan memang untuk mendewakan sesuatu hanya karena cara itu selalu dilakukan. Padahal sebenarnya tidak ada ritus dan simbol yang nilainya absolut. Kaum tradisionalis perlu melihat keragaman ritus dan simbol sehingga tidak terjebak pada ritus atau simbol tertentu dan juga tidak terjebak pada satu pemaknaan yang sama. Misalnya habis persembahan selalu pengakuan iman rasuli temu di GKJ Tangerang gitu. Tapi di gereja lain ternyata dibalik begitu. Habis firman pengakuan iman rasuli dulu baru persembahan. Wah, ini salah ini gitu. Jadi karena itu tidak biasa dia lakukan, jadi ia menganggap itu salah. Ritus yang dilakukan oleh orang lain itu salah. Jadi tantangan yang keempat. Oke. Jadi ya ternyata ritual itu juga beragam gitu kan, nggak cuma satu. Karena kita kenal cuma satu,
bukan berarti kemudian yang lain jadi salah gitu ya. Ini menjadi tantangan kita juga bersama-sama untuk menyadari bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita anggap benar belum tentu juga kemudian menjadi kebenaran yang absolut buat yang lainnya. Ya itu tadi kaum tradisionalis, kita sudah bicara tentang secara alkitabiahnya, kita sudah juga bicara tentang cara-cara kita untuk mengembangkannya, dan kita juga sudah bicara tentang tantangan-tantangannya. Nah, harapannya ketika kita sudah membicarakan kaum tradisionalis ini, kita yang merasa lebih dekat dengan corak spiritualitas tradisionalis ini bisa lebih mawas diri, tetapi juga sekaligus bisa semakin mengembangkan spiritualitas itu supaya kita semakin kuat punya relasi dengan Tuhan dan tidak mengabaikan relasi kita dengan sesama dan juga tanggung jawab sosial kita. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu Saudara model spiritualitas kaum tradisionalis. Kita akhiri dulu sampai di sini PSBB kita kali ini. Kita akan lanjutkan model spiritualitas yang lainnya di dalam PSBB selanjutnya. PSBB, pendalaman spiritual berbagi berkat. Salam.